never be mine. I like the way your body moves. I like the way you spread. Agak miris sih. Kenapa tuh? Generasi yang sekarang ini ya, apalagi kalau kita lihat yang usianya mungkin di 14-15 tahunan gitu. Mereka tuh kreatif dalam hal-hal yang aneh gitu loh. Contoh? Ya misalnya mereka kreatif bikin challenge. Tapi challenge-nya yang bahaya gitu. Apa tuh yang ditendang-tendang gitu? Iya, yang di disuruh TikTok. loncat, Suruh loncat, ada dia ditendang. tendang. Iya. Ada yang meninggal loh. Ice bucket challenge. School challenge ya? Satu bak diisi Skull. pakai ice, terus lu berendam kuat nggak kuat. Kan orang ada yang kuat dingin, ada yang nggak kuat Iya, dingin. kuat. Gua nggak tahu deh ada pengaruhnya apa nggak mengenai golongan darah. Ini miris gitu. Satu proses mental yang berdaya cipta. Tadi Ece bilang itu bisa baik, bisa buruk. Gue setuju. Ya. Tapi ingat kata kuncinya, berdaya cipta. Berdaya cipta. Yang mana itu nggak mungkin terjadi kalau lu nggak pelajari. Artinya apa? Kalau yang lu lakukan itu yang berdampaknya buruk, whether lu pelajari sendiri atau lu diajari, at least lu berniat untuk melakukan atau untuk menerimanya, betul nggak? Untuk membuatnya. Iya betul dong. Betul. So it come from yourself, right? Iya. Itu datang dari diri lu. Lu nggak bisa blame orang, dia yang ngajarin gua. Kalau lu nggak mau ya nggak jalan, bos. Wah. Betul dong? Ngerti ya, bener sih. Ya. Jadi kreatif yang kayak gitu-gitu. Ya oke, seru ice bucket challenge, lu ini dapetnya ini segala macam semua. Ada yang gua salut tuh yang mereka yang nge-review. Oh, itu orang-orang kreatif, men. Itu gua akui gitu. Review kayak unboxing gitu. Kayak mereka unboxing sesuatu. Lu bayangin ya. Ada barang-barang tertentu yang harganya juga nggak murah. Nge-reviewnya tuh sampai di black. Iya. Oh iya bener. Banyak tuh. Bener banget. Tetrax. Ya. Bener banget tuh. Gue inget Kathleen anak gue waktu masih kecil suka banget lihat yang reviewan mainan. Cuman dari review mainan ini orang bisa hidup kaya raya loh. Itu yang hebat menurut gue gitu. Ya. Ada yang praktek jadi bikin konten praktek kayak kimia gitu. Oh. Iya, apa dicampur apa. Yang jadi lava. Iya, Iya. dulu Darren itu ya, anak gue yang gede itu dia suka nonton Crazy Russian. Apa tuh? Ya, bener ya. Jadi ini kayak, gue nggak tahu bener scientist beneran, bener chemistry beneran atau Iseng apa aja. Apa sih namanya chemistry apa chemister sih kalau orangnya? Orang kimia. Ya pokoknya orang kimia gitu lah ya, dia pakai baju lab, dia kayak gila-gila gitu, rambutnya kaca-kaca. Iya scientist, sorry. Chemistry. Chemistry kimia. Jadi dia nyampur apa, ntar dia meleduk sendiri, dia angus sendiri, ntar dia kan terus ngikutin gitu dulu. Itu orang-orang yang mencoba hal ini sama hal ini. Tapi agak ngeri juga kalau dia nggak nyampein akibatnya. Nah iya benar. Iya kan? Benar. Gitu. Kalau lu tahu kandungannya, jangan salah lu. Ya, kamar mandi atau tempat nyuci malu lu bisa bikin bom. Di dalam karbol, di dalam Forstek, di dalam gua sebut merek. Enggak. Sorry. Gua bukan maksud menjelekan atau apa. Tapi itu mereka punya komposisi kimia masing-masing. Yang mana kalau lu tahu komposisinya, lu aduk itu mereka bisa menimbulkan reaksi kimia yang aneh-aneh macam-macam. Gitu. Entah dia meledak lah, entah dia angus lah, entah dia apa gitu loh. Tapi ingat ya, itu nggak mungkin itu tadi tuh. Kalau lu nggak belajar atau kalau lu nggak terima. Benar. Betul nggak? Jadi kalau lu lakukan untuk jahat, artinya lu berniat belajarin itu untuk melakukan kejahatan. Iya. Tapi kok gue mikir lagi ya, selain melakukan kejahatan, kenapa perlu dipelajari? Gue mikirnya kadang suatu kreativitas yang tidak diduga-duga yang kita bikin sendiri, justru kadang
karena apa ya? Justru kadang membahayakan kita sendiri meskipun kita nggak sadar itu kita Nah menjadi- itu yang gue bilang nggak sengaja nemu. Contoh kayak misalkan ada ceritanya orang iseng makan Indomie, makan coklat, pagi-paginya Inna ilahi bos. Itu apa benar-benar karena itu? Ternyata Bukan Indomie kali, mie instan maksudnya. mie instan, maaf. Sorry. Dia sebutnya gitu, mie instan. Terus ada orang makan coklat, terus katanya pagi-pagi udah di. Apa itu benar-benar karena itu? Jadi katanya setelah dicari tahu emang ada ininya, ada menimbulkan satu reaksi kimia yang sebenarnya jadi kayak di dalam tubuh tuh udah berbahaya banget. Sama halnya katanya kalau lu makan udang, makan jeruk. Iya, kalau itu gua tahu itu bisa jadi arsenik, tapi itu harus dalam satu jumlah yang banyak. Nah iya itu juga dalam Artinya bukan banyak, artinya dalam satu jumlah tertentu. Iya, Gitu. bukan karena makan sedikit langsung enggak, emang karena Ya. mungkin porsinya atau Iya, nah ukuran. jadi hal itu ingat lagi, sekali lagi kembali kepada itu dia tadi. Dan ada nggak orang yang nggak belajar? Ada. Yang tadi yang saya bilang, efeknya ke kita tuh membahayakan. Pernah dengar nggak sih orang minum oplosan itu? Oh, campur-campuran bos. Dicampur dong, pakai obat nyamuk, obat gosok nyamuk. Astagfirullah. Ya mati bos. Itu ininya berdetak-detak ginjal lagi Bukan tuh. ginjalnya berdetak-detak, lambungnya jebol. Ibarat disco bos. Itu ginjalnya. Aduh. Itu sih bukan kreatif kalau menurut gua, itu iseng. Iya mencoba kreatif tapi akhirnya Coba kreatif tanpa pengetahuan, akhirnya jadi malapetaka. Itu kebodohan. bener kebodohan banget. Itu kebodohan. Gitu. Wah, Ya. kacau men. Ya, jadi itu dia tadi. Untuk lu bisa lu harus mempelajari. Jadi sekarang gua mau buka ini teman-teman Screamers dan kita semua di sini, gua mau bilang gini. Kalau kita bedah ini sampai kayak begitu, ini kita bisa menemukan satu kejahatan yang diniatkan. Diniatkan. Karena lu pelajari hal itu. Bener. Betul? Betul gak? Iya. Itu jadi sebuah kejahatan, itu kriminal loh. Tapi kok kalau misalkan buat anak-anak kayak mungkin kayak Darren kayak anak Di bawah umur. Iya, bawah umur. Oke. dia kreatif, dia kan nggak tahu tuh bener atau Oh jahat. enggak dong. Lu nggak bisa bilang anak mentang-mentang di bawah umur terus dia nggak tahu. Lu coba contohin apa misalnya? Kayak yang tadi itu prank, kayak anak-anak yang ngeprank jam 3 orang tua. Oh iya oke Itu kan kalau menurut gua nggak benar, tapi bisa jadi menurut dia lucu dan menurut Oh oke gua ngerti maksud lu. Ah. Ya tapi kalau ini kan kita bicara batasan. Dalam batasan tertentu. Nah gua bicara ini dalam satu batasan yang sampai dipelajari. Iya yang tadi dibilang belajar gitu. Atau lu terima gitu. Kalau kayak ngeprank kan lu cuma ikut-ikut asik aja kayaknya seru. Yang tadi gua ngomong kan. Ya kan? Malah diketawain, malah di-share, yang follow banyak. Mereka nggak ngerti-ngerti apa-apa. Pengennya lucu, punya follower banyak, di-share banyak yang like, dapat duit, kan pikirannya sesederhana itu. Makanya gue bilang, lu mencoba suatu hal yang baru, menciptakan ini tanpa mempelajarinya, jatuhnya apa? Merugikan diri sendiri. Kebodohan, bos. Kebodohan. Karena lu nggak mempelajari, lu nggak tahu akibatnya. Makanya ya kreatif tuh bukan ikut-ikutan. Kreatif Hati-hati. itu versi kita ya. Kreatif itu original. Original. Bener, setuju banget. Ya, kreatif tuh bukan ikut-ikutan. You make something original. Nah, kalau lu udah bicaranya meng-create, itu udah ada unsur niat di dalamnya. Iya sih. Karena lu meng-create. Bener sih. At least lu pikirin Oh gimana iya, caranya, jelas. gimana prosesnya. Lu nggak tahu cari di mana ilmunya, lu pelajar, lu tanya orang, lu buka YouTube, betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Lu lihat gimana prosesnya itu mulainya dari sini segala macam. Darren waktu kecil dulu banyak bikin life hack. Dan salah satu life hack yang agak berhasil itu gue ingat ya mesin time zone gitu-gitu.
Wah. Dia coba mesin-mesin game-game kayak gitu-gitu dia cobain. Gitu. Kupon banyak. Enggak, tapi kita Oh, nggak nggak. sampai ngambil kupon. Cek aja, nggak pernah ada nuker barang apa atas nama Darren, nggak pernah kok. Ngambil boneka aja ini ya. Gitu. Ya. Jadi beberapa itu kata kunci di situ. Dan Screamers, gue mau bilang sekali lagi, kalau lu sampai pelajari itu dan lu lakukan itu untuk suatu hal yang Jahat. Kriminal. itu udah kriminal. Crims. Berarti kalau kita tarik dari tadi, dari pertama kita awal, berarti kreatif itu adalah suatu hal yang original Original dong. dan Ingat kita ya, pelajari. proses mental yang berdaya cipta. Benar. Memunculkan gagasan baru relatable dengan gagasan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Kalau di bahasa yang gue baca sebelum kita shoot nih, apa namanya? Apa istilahnya tuh anggitan gitu, anggitan. Ya itu gagasan yang udah ada bahasa Indonesia yang benar dan benarnya gitu loh, anggitan. Gitu. Nah, kalau lu pelajarin untuk hal yang jahat. Kayak tadi kita bicara buka jendela. Itu udah niat. Lu tahu nggak sih? Gue pernah bergaul sama beberapa orang di dunia Kang Ao. Dunia Kang Ao ya. Kang Ao apa? Arti dunia hitam gitu maksudnya, ngerti nggak? Black. Ada satu daerah, ada beberapa daerah, bukan satu daerah. Di daerah-daerah tertentu tuh mereka tuh punya kepala copet atau mereka tuh punya kepala kejahatan yang di distrik itu tuh segala kejahatan dia yang koordinir. Jadi salah satu contoh, motor hilang. Jadi mereka nih penjahat ini mereka punya wilayah operasi. Wilayah operasi itu lu nggak boleh nge-cross. Kalau lu nge-cross, lu akan disidang. Misalnya wilayah gua sini, Baba wilayah situ, gua nggak boleh nge-cross ke situ. Ya. Ya ngerti. Dan kalau kita tuh spesialis, mereka itu spesialis. Umpama contoh ya, spesialis komplotan ranmor, pencurian motor. Gitu ya. Ada yang metodenya pakai kunci letter T. Paksa. Iya. Biasanya kalau kunci letter T, dia ngincer motor-motor yang nggak pakai pengaman ganda. Iya. Nah itu udah ketahuan, itu kelompoknya si ini gitu. Ngerti. Ada satu yang mainannya lebih advance. Motor dengan pengaman ganda, triple, quartet, disikat. Gembok lu 3, 4, 8 nggak pusing deh. Hilang ya motor lu. Bim salah bim der. Gitu. Kerat. Ya. Udah ada mainannya. Komplotan rampok hari raya. Apa tuh? Pas tiap hari raya kan. Tiap hari raya mereka beraksi, rumah ditinggal, orang pulang kampung, mereka beraksi. TV TV sikat. Hilang. Dilihat dari cara rusaknya. Kalau yang rusak dari pintu utama, rusaknya gimana? Dilinggis itunya. Oh, yang main sini. Kalau dari jendela. Kalau dari jendela yang dibuka, ya main ini. cara bukanya gimana? Misalnya dia punya itu potong, digaji besi, atau apa gitu. Oh, yang main sih ini, udah pasti nggak lagi. Udah ngerti lah, gue udah ngerti. Gitu. Ngerti ya? Ngerti. Nah, gue pernah sekali temen gue hilang daerah Mangga 2 motornya. Temen lu. Berarti ini daerah Mangga 2 dong? Daerah Mangga 2. Terus hilang, kan itu anak band gue dulu. Vokalis gue motornya hilang, motornya Fiction hilang. Terus gue lupa bagaimana ceritanya, dilapor temen gue yang main ini ada kenal sama yang megang daerah itu, kepala distriknya. Dibawa dong, diketemuin, tanya, apa? Motor hilang bang, motor apa? Fiction. Tahun segini, warna merah. Oke. Daerah mana? Mangga 2 bang. Iya, parkiran di mana? Sebelah mana? Parkiran yang sebelah mana? Udah ada wilayah operasinya bos.
disebutin sama dia di sini. Oh, oke. Ya, 1 juta. Biar balik tuh Biaya motor. tebus, iya biaya tebus 1 juta. Gue lupa ada dia nyebutin angka, gue lupa 1 juta apa berapa gitu. Nggak lama. Dia bilang ya udah 2 hari lu balik lagi. 2 hari, pokoknya dia nyebutin satu satuan waktu, lu balik lagi. Balik tuh motor. Balik motornya. Buset. Terorganisir. Caranya ngebaginya tuh kreativitas kan? Kreatif, bos. Tapi salah. Diklasterin cara main ini ke si ini, cara main ini si ini. Gitu. Ibaratnya kayak sebenarnya tuh ibaratnya dia kayak udah dealer motor, mau nyari apa? Motor fiction merah tahun sekian. Iya. 2 hari inden. Inden bos. Order. Inden. Iya. Dua Bayar hari. dah segini, bayar. PO. Uang tebus. Wah, kacau. Gitu. Ya. Sekarang kalau kalian mau pilih lah, kalian bisa memproduksi hal-hal baik. Kenapa kalian nggak pakai untuk belajar hal-hal yang baik? Kayak misalnya yang tadi bikin kopi, Kreatif kecap, lagi, wah, contoh keren. kreatif. Dulu tuh gue udah pernah cerita kan sama lo orang. Amplop nih, dilem, set, gue bisa buka, kagak robek. Nggak ada bekas apa ya? Tak berbekas. Nggak ada bekas. Habis itu gue lem lagi, gue tutup. Uangnya di dalam gue sunat dulu, gue tutup lagi. Dulu Tapi kan. Kalau bon bensin bikin kan lu bisa ada beberapa tempat, beberapa titik di Jakarta yang gue masih hafal sampai hari ini di mana bisa bikin bon bensin. Tapi kalau kacistol, gimana? Lu mau datengin jasa marga, bang? Gue pesen dong ya hari ini tanggal segini bikinin jamnya segini gitu. Ambil tempat sampah kali. Lu mau ngobok tempat sampah tuh, lu cariin jam lu pengen. masuk ke tolnya gimana? Bayar lagi. Iya kan cuan yang penting. Bilang aja ada yang ketinggalan lah apa. Gua bikin, jadi gua nggak perlu berangkat. Gua bikin. Kreatif. Tapi buat nyolong. Kriminal bos. Kriminal bener. Ya. Gue cukup datang ke tukang cetak foto. Cetak foto. Iya. Dia bantu gue bikin. Itu kalau urusannya paling 2 menit 5 menit lah. kalau kayak gitu tukang fotonya kriminal loh tuh. Dia kan nggak tahu lu ngapain. Kan yang gue pinjem alat dia, bang. Pinjem ini, gue bayar. Dia nggak tahu gue ngapain. Bukan gue suruh abangnya bikinin buat gue, bukan. Lagian sekarang lu mau nyari tukang cetak foto udah kagak ada, bos. Iya sih. Jarang. Udah nggak ada. Kecuali lu ke pinggiran sono. Dekat rumah gua masih ada sih, tapi Ya, gitu. Kira-kira itu. Sekarang pilihan di tangan lu. Lu mau jadi maling, atau lu mau jadi kriminal, ya? Apa lu mau jadi orang yang berguna? Inovasi. Wah. berguna untuk Indonesia. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang begini. Perhatikan baik-baik bagaimana kamu hidup. Hiduplah seperti orang arif, jangan seperti orang Bebal. bebal. Screamers, waktu teman-teman Screamers sudah dengar apa yang kita sampaikan ini, hiduplah seperti orang bijak. Hiduplah Jangan kayak orang bebal yang udah tahu itu nggak benar, lu terusin. ibarat kaca. Iya. Kayak Oh iya benar. Anda manusia atau Wah. sebut sendiri Iya. Orang pemonyet begitu aja, Iya. ya kan? Iya. Kalau bercermin, kalau orang gimana, kalau monyet gimana? Nah, Itu. ayo tonton nih yang sebelumnya nih. Tonton deh. Jadi kita bicara soal kreativitas itu adalah hal yang wow.
Amazing. Hmm. Ingat proses mental berdaya cipta. Tapi gue sebenarnya nggak tahu sih artinya tuh bakal sepanjang ini gue nggak ngerti sih. Maksudnya nggak tahu bakal sampai kayak gini. Sebenarnya gue asal tahu aja kreatif. Oh begini kreatif. Ya kan itu tadi lo orang masing-masing bilang apa dari pandangan lo orang kreatif itu artinya ini, kreatif itu artinya ini gitu loh. Kan kita cuma kadang-kadang cuma bisa bilang ih kreatif banget lu dia, ih kreatif banget lu ya. Padahal dia lihat. Iya kan? Iya. Ih kreatif banget, gue suka sama dia orangnya kreatif. Kreatif bikin gue happy. Wih, apalagi lu bos. Terus dia bilang makasih yang lebih. Ingat ya. Nah kalau gue kan bacain dari apa sebelum ini, ya gue baca kan, gue cari referensinya. Oh ini kreativitas tuh artinya ini. Suatu proses mental yang berdaya cipta, melahirkan gagasan baru. Ya gue menyimpulkan itu meng-create something. Gitu. Ya nggak ada orang bego kreatif, nggak ada. Bener sih. Nggak ada. Gua setuju. Seada-adanya orang bego kreatif minimal dia pernah lihat orang. Swear gua, lu colok mata gua kalau gua salah. Setuju sih gua, orang kreatif tuh udah pasti pinter. Pasti pintar. Contoh nih gue, contoh. Ada satu orang di US 14 tahun di penjara, bos. Gara-gara? Ketahuan ngerakit bom. Nah itu. Gue mikir, gak mungkin nih anak bocah 14 tahun nih blow on nih, gak mungkin sampai bisa ngerakit bom. Jadi dia nggak tahu kenapa bisa diginiin. Kayaknya mungkin ada orang tetangganya ngeliatin dia mungkin ya di jendela, karena dia pokoknya dia di lantai 2. Pokoknya dia di kamarnya kayak selalu diem, nggak pernah main. Bayangin kayak anak 14 tahun nggak pernah main keluar atau Kayak autis gitu ya. Iya kayak bener, wah ini orang ngapain setelah selidiki. Ya. Bener bos. Tapi kalau ngomong-ngomong kreatif berdaya cipta gitu ya, ada satu hal yang kalau itu kan tadi munculnya kita bicara, kita setuju itu orang mesti belajar atau minimal diajarin. Tapi ada sesuatu yang orang kreatif itu muncul dari karakter. Ya. Orang yang pintar ngelobi. Lu ngelobi orang itu nggak diajarin di mana-mana. Oh. Karakter. Ngerti gue baru ngerti. Ngerti nggak? Iya. Dia ditutup di sini, dia muter dia cari di sebelah mana. Ditutup di sini, dia balik cari di mana gitu tuh. Dia punya ide dan dia yang kreatif. Nah termasuk ngelobi orang. Ngelobi orang juga lu bisa pakai untuk bisa yang baik, bisa yang jahat kan. Lu ngelobi orang untuk dukung lu menjadi baik, lu lobby orang untuk dukung lu untuk memuluskan kejahatan lu kan gitu. Bisa. Kayak nah, itunya nggak ada salah di situnya, tetapi di ujungnya, di niatnya, untuk apanya itu, Tujuannya kan? tujuannya. Gitu. Ingat ya, jadi lu bisa jatuh di dua hal. Satu di proses lu mendapatkan ilmunya, dua di tujuan lu Membuatnya. membuat. Gitu. Nah, ini kreativitas. Tapi kok kalau yang sebenarnya sih apa sih sebenarnya tujuan ada kreativitas itu yang sebenarnya gitu? In general, apakah sebenarnya tujuannya untuk menghasilkan sesuatu yang baru? Nah, sebenarnya kreativitas itu muncul ya dari niat seseorang. Jadi kreativitas itu nggak ada bakunya. Kalau menurut gua, karena itu proses mental. Itu orang yang pintar mau belajar dan biasanya gigih, nggak mau nyerah. Gitu loh. Contoh ya, kenapa gua bilang gitu? Orang mau punya sesuatu benda berharga yang dia pengen punya milikin gitu ya. Dan itu caranya gampang ya, kalau punya duit beli. Nah sementara dia nggak punya duit, mau cari duit dia keterbatasan misalnya. Lalu dia berusaha berdaya upaya, dia ngelukis pakai kaki sampai dapat duit, dia beli. Itu kegigihan, jadi nggak ada bakunya sebenarnya gue bilang. Nggak ada bakunya. Berarti itu sebenarnya tujuannya juga tergantung niat masing-masing doang ya? Tetapi bahwa lu dianjurkan nggak untuk kreatif? Dianjurkan. Disuruh. Alkitab bilang apa? Nyanyikanlah nyanyian baru. Artinya apa? Kan lu suruh bikin lagu baru dong.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan gitu loh. Berarti create sesuatu yang Kan baru. lu create gitu kan? Iya kan? Hmm. Bener nggak? Berarti. Kalau di Alkitab sih disuruh, tapi kalau di kitab undang-undang kita, di peraturan kita, kreatif itu ya dianjurkan. Anjuran saja ya. Anjuran, ya lu bisa kreatif bagus. Kalau di Alkitab mah disuruh nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau lu nggak bikin lagu baru, iya dong. Ya, jadi kalau ditanya tujuannya, gue mau jawabnya begini: anjurannya, seruannya untuk kebaikan. Kreativitas ya. Kreativitas Iya. untuk melakukan Iya. kebaikan. Bisa dilatih nggak? Bisa. 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 Adik-adik kita tuh anak-anak TK, ayo kita bikin balerina yuk. Saudara-saudara kita tuh orang-orang Jepang dari origami, Oh iya. bikin robot dari apel, Apa? pisaunya pengen kecil-kecil gitu. Bikin sushi dari beras. Iya, nasi. Dari Iya. nasi sebutin. Sushi bos. Udangnya. Odading. Odading. mah boleh. Jadi Iron Man. Jadi Iron Man. Ayo. Benar. Ada-ada aja ya. Iya. Kreatif ya tapi bikin Kreatif ya. bikin itu tuh. Bikin video. Rasanya seperti jadi Iron Man. Kreatif. Dan gue pernah kenal satu tukang ketoprak kreatif dekat rumah gue dulu. Kreatifnya apa? Cara dia ngulek. Wah. Metode dia ngulek sambal kacang, ya. Dia sekali ngejejer itu bisa 7 sampai 8 piring. Dia ngulek. Di tempat tukang ketoprak yang lain, dalam waktu yang sama, mungkin di sana baru selesai 4. Dia selesai 8. Kenapa? Lu bisa bayangin nggak metode nguleknya? Gimana? Jadi itu piring 8, dia udah ada di, kan biasa kalau gerobak itu kan ada kayak lipetannya gitu kan. Iya, iya. Tempat naruh piringnya ngejejer gitu. Ah. Udah ada ganjelannya yang paling ujung tuh kayak kain. Jadi itu rata tuh piring jadinya dan berdekatan. Dan entah bagaimana caranya itu piring waktu dia mulai ngulek, ya. Di waktu dia mulai ngulek itu nggak bergesekan jatuh gesek, enggak. Jadi dia punya metode dan dia selalu mulai ngulek itu dari yang paling ujung. Karena menurut dia kalau dari yang nomor 1 ngulek baru pindah itu lama. Lebih mudah dari ujung, ngulek tinggal narik. Itu metode dia. Jadi dia tuh gitu. Jadi tapi herannya ulekan dia kacangnya halus, rasanya enak, kerjanya cepet. Jadi orang antri sampai panjang pun dilayani cepet. Jago tuh abang, nggak tahu masih hidup enggak? Masih hidup. Orang Cirebon. Jago. Sambil ngulek dia setel radio tuh orang baca ayat suci Al-Qur'an. Setelan dia. Jadi kita tuh sambil ngantri gitu ya, dia sambil ngulek, dia sambil siar. Loh iya. Sambil ngaji gitu. Iya. Sambil dibacain. Dia bilang, kan saya juga hati jadi tentrem. Asik. Kalau customer terlalu bawel, terlalu apa, saya mau marah juga pelan katanya. Asik. Boleh juga tuh. Di sisi yang lain kan saya dagang ngalem bang. Jadi saya nggak ada rasa takut setan, takut apa, gini gitu segala semua. Dan ditambah itu lagi, saya kan jadi siar nih jadinya ke orang-orang. Jadi orang ke saya juga jadinya jatuhnya, gila si abang, ini banget apa istilahnya? Holy. Iya rohani banget kan gitu kira-kira. Sambil ngulek ada lantunan ayat suci Quran dibacain. Kreatif nih orang. Udah ganti lagu gua rasa kok. Sambil dagang kerjanya cepat sambil siar gini. Lo orang Multitasking. aja nggak ada yang mungkin kita nih nggak ada yang punya pikiran metode begitu. Gua nggak ada. Ya kan? Hebat loh. Nah itu kreatif. Tapi kalau gitu menurut lo ya, ini gue bimbang sih dari tadi. Kreatif itu kata kerja apa bukan? Apa? Kreatif itu Sifat. Kata sifat. Kata Sifat. Iya. Be kreatif. Kata sifat. Menjadi kreatif.
Tapi kalau begitu kok, kalau misalkan begitu, berarti bisa dibilang juga dong kayak apakah kreatif itu prosesnya, apa kreatif itu efeknya? Nah, ini gue nih Kreatif itu sifatnya. sifat ya, bukan Kan efek. udah kata sifat. Iya Ya. sih. Tapi kayak, Sifatnya. kayak kemarin Hasilnya kreativitas. Menghasilkan. kayak kemarin nih boros kan itu Kalau boros mah efek, Bo. Beda ya? beda ya. Beda. Misalkan dia anaknya boros, dia anaknya Bo- kreatif gitu. Boros itu akibat dari konsumtif. Jadi tadi kreatif lu bilang apa? Kata sifat, Sifat. dong. Kreatif sifatnya. Oh iya. Sifat. Karena kreativitas itu lahir dari kegigihan. Lu nggak mau terbatas dengan Iya iya. dengar nggak, pernah dengar nggak seruan apa orang bilang think out of the box, Iya. Iya. Think out of memandang atau berpikir dari satu sudut, cara pandang, cara pikir yang berbeda dari orang lain berpikir. Tapi yang dipikirin tujuan pikirannya sama, sama gitu. caranya ya tapi. Cara mereviewnya nggak, hasilnya beda, outputnya gitu. Orang cuma berpikir ini handphone A, ini handphone B, yang A 22 juta, yang B 32 juta, A 32 juta mahal. Gue beli yang ini aja, ini mahal, ngapain beli yang mahal? Dia berpikir bukan 32 jutanya, bukan 22 jutanya. Dia berpikir, dia melihat dari sudut pandang, memandang dari sudut kenapa gue harus beli 32 juta? Apanya yang gue bisa bikin lebih? Ah. Oh, ternyata ini handphone 32 juta, cepetnya kayak laptop pakai SSD. Misalnya kan gue nggak tahu gitu kan. Dan karena gue sangat mobile dan dia baterainya bisa seminggu kagak perlu ngecas misalnya. Gue mobile banget nih, gue beli ini dah 32 dah gitu. Iya. Gitu bos. Sifat. Menarik sekali sih kreatif. Seru, nah gitu bicara kreatif. Nah ini yang hal-hal yang kayak gini-gini ini yang teman-teman screamers di rumah ya, teman-teman tuh perlu mengerti gitu loh. Kadang kita cuma bisa bilang ini kreatif, tapi kita nggak ngerti kreatif itu apa sih, bagaimana terjadinya sih gitu. Hari ini saya mau bilang, kalau ditanya apa tujuannya nggak ada, karena itu nggak ada bakunya. Tetapi seruannya adalah untuk kebaikan. Jadi kalau kamu melakukan membuat kreatif untuk suatu hal yang jahat, saya mau bilang kamu sedang salah, nak. Bro, lu lagi salah, bro. Ya, don't go for it. Okay? Yes. There's nothing left, ya, from mistakes that you repeat, but the stupidity. Nggak ada yang tersisa dari kesalahan yang lu buat berulang-ulang selain apa? Kebodohan. Tony Oi itu. Asik. Tony Oi 19 September 2020 2020. Kayaknya keren nih tadi gua bahasa Inggrisnya, padahal gua mikir keras lu. Gua Bojuks. mikir artinya, Apa? gua mikir artinya malah apa ya? Aduh, Gitu. kreatif sekali. Ya, janganlah. Ya. Dan kalau udah ditarik ke situ, gue punya satu pertanyaan yang gue mau tanya sama kalian. Oke. Gue punya pertanyaan gini, kalau misalnya ada dua toko yang sama, ya, dua toko yang berbeda menjual satu barang yang sama, sama bentuk, sama rasa, sama warna, ya, sama ukuran, ya, sama keluarannya, sama produksinya, sama dengan harga yang berbeda. Satu jual harganya 5.000, satu jual 5.000 dapat satu jual 5.000 dapat dua. Whatever the reason. Kalau gue lempar ke lu orang nih, lu pilih mau beli di tempat yang mana, di A apa di B? 5.000 dapat 2 lah. A jual 5.000 satu, B jual 5.000 dua. Sama bentuk, sama benda, sama rasa, sama warna.
sama produksinya sama-sama. Tapi nggak ada tapi-tapinya kan nih? Nggak ada. Ya, gitu. Gua Kenapa? karena Lebih lebih untung. Iya. untung gua. Betul nggak? Bener. Barang yang sama, gua beli dengan harga yang Lebih murah. Masih di resell. gua dapat 2. Entah lu mau resell, entah lu makan jadi puas, entah lu apa, entah lu pakai jadi puas dan segala macam. Orang pinter akan pilih 5.000 5.000 2. 2. Betul ya? Sekarang lu tahu kesalahan cuman bawa lu kepada kebodohan, ya. Tetapi pembelajaran membawa lu kepada masa depan. Kalau orang pintar pasti pilih belajar, Tapi halo. melakukan hal yang benar. Sekarang gua mau tanya, Screamers nih, teman-teman jawab. Lu orang pintar atau orang bodoh? Wah. Lu jawab. Jawab sendiri. Udah jawabnya nggak usah di. Gitu. Sekut sekali. Ya. Mari kita menjadi kreatif, teman-teman. Kreatif itu. Lu mau kreatif, lu nggak belajar nonsen. Iya, susah. Nggak, bukan susah sih, nggak bisa. Udah nguntin. Lu mau kreatif, lu nggak mau diajar nonsen. Skip dulu deh. Kata si kreatif. Lu mau jadi kreatif, tapi lu nggak gigih nonsense. Bener sih. Gue jadi kepikiran gimana penemu lampu yang 1000 kali. 1000 kali. Bayangin kalau hari ini kita nggak ada lampu, bergelap-gelapan, bos. Bergelap-gelapan. Nih, dan ini nih, Nana, ini nih. Gue nggak tahu yang kreatif yang mana nih. Gue nggak ngerti. Baru banget gue ngobrol sama temen gue. Ini kocak sih. Nanti gini. Nih, gue punya temen. Dia bilang keluarga itu masih berpaku kepada kebudayaan dan kepercayaan dari budayanya yang lama-lama gitulah. Keluarganya. Sedangkan dia udah kayak apaan sih gitu kan. Jadi begini ceritanya. Dia orang temen gue ini mau gunting kuku. Dibilangin gunting kuku nggak boleh malam-malam, pamali. Temen gue nyeletuk. Lu mau tahu nggak kenapa? Dari dulu dipercaya kenapa gunting kuku jangan malam-malam. Kenapa? Dulu nggak ada lampu. Kalau lu salah potong tuh kaki, lu ngerepotin orang tua lu, besok-besok udah berdarah kaki lu. Nah tapi sampai hari ini orang-orang masih percaya jangan pernah gunting kuku malam-malam, pamali gitu ya. Terus gue denger temen gue ngomong begitu. Lu mau tahu? Dia bilang tahu nggak lu kenapa? Zaman dulu mana ada lampu, lu besok tuh kaki lu udah berdarah, nggak ketahuan tuh yang mana yang lu potong. Gue mikir wah bener, ini kreatif nih temen gue nih. Aduh. Terus gue kepikiran jadinya kalau nggak ada lampu susah sih. Iya. Walaupun pengembang-pengembangnya itu kreatif. Iya pengembangnya. Dari lampu pijar, mereka jadi ketemu lampu Neon. Lampu neon, mereka ketemu lampu LED. Iya. Sekarang segala macam semua lampu luar biasa. Gitu. Tapi yang pasti sih yang paling gimana ya, mungkin paling struggle banget orang yang pertama kali ya. Iya. Yang lain kan udah, Karena dia meletakkan dasar, bos. dan dia yang paling belajar bener-bener tuh. Dia meletakkan dasar. Kalau lu perhatiin hidupnya nggak bener berarti. Juga di DO lah. Iya, kelihatannya orang-orang yang Nah, kalau kita udah bicara gini nih, ini nanti mungkin yang berikutnya kita kupas lah ya. Pintar itu dari mana? Pintar tuh dari mana? gue jadi mikir juga sih sama kayak Iya. hand. Enggak, gue mikirnya yang tadi bilang kayak 1000 kali penemu lampu. Handphone sekarang akan makin canggih. Semua. Bayangin dulu nggak ada baju. Lu dari daun-daunan. Sekarang jadi baju. Kulit lah, daun-daunan shifting. Dulu nggak ada kacamata. Dulu nggak ada mikrofon. Dulu tau nggak kamera paling gede? Dulu tau nggak kamera yang pertama kali? Gede bener bos. Gue belum pernah lihat. Ada Gue taunya pernah. komputer. Ada yang pernah orang bikin ini dia kamera yang pertama kali ditemukan. Gede bener bos. Gede banget kameranya. Ya, gitu.
Jadi gue mikir orang-orang ini berarti udah bener super work hard ya, Iya. kreatif. Hai. Jadi kalau ditanya pintar dari mana? Bingung juga. Ukurannya juga apa ya? Nah, makanya gue pernah, nah gini nih jadi menarik ya, mungkin nanti kita jadi diskusi berikutnya. Jadi pernah satu kali ada satu anak SMA diskusi sama Menteri Pendidikan, dia bilang kita ke sekolah bukan cuma untuk jadi pintar. Kalau cuma untuk pintar, Google lebih pintar. Oh, itu sama kayak Dia bilang begitu loh. satu anak yang kemarin protes itu ya? Iya. Tentang Iya, iya, yang mau naik kuota-kuotaan, sekolah Iya. online Sekolah online, ya. gitu. Iya bener sih. Sekolah naik Gua menangkap omongan dia, tapi gua nggak setuju sama ada orang yang bilang ini. Ada orang yang bilang ini, sekolah tuh bikin lu jadi tolol. Oh, itu gua nggak setuju. Oh, aku tahu. Mungkin dalam konteks tertentu kali. Gua nggak setuju. Dalam konteks tertentu kali. Enggak, mau dari dia mau bikin, dia mau bicara dari konteks apa? Kayak misalnya kan gua, sekolah tuh bikin lu jadi tolol. Lu bayangin ya, sekarang lu waktu sekolah pelajaran apa gurunya satu, betul nggak? Artinya ganti pelajaran ganti guru. Tapi lu disuruh nguasain semuanya. Tolol nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak sih. Ini kan tinggal lu mau berdiri dari sudut pandang yang mana. Kalau buat gua orang itu memilih berdiri dari sudut pandang kebodohan. Kalau gua lebih melihatnya gini, berarti hebat dong anak gua. Gurunya cuma bisa nguasain satu, anak gua nguasain 5. Kalah tuh guru. Bener nggak? Berarti anak gua sebenarnya manusia itu nggak tolol dong. Enggak. Kalau dilatih orang satu bisa nguasain 5. Pendahulunya cuma bisa nguasain satu. Makin lemah berarti orang. Betul nggak? Kalau pikiran. Betul nggak? Betul. Lu tinggal mau lihat dari sudut pandang mana. Gua tinggal setengah airnya, udah habis setengah. Masih setengah, itu udah artinya jauh loh. Hah? Gimana? Gelas nih, isinya Nah. setengah air. Lu bilang, ya air gua tinggal setengah. Sama, air gua masih setengah. Beda bos. Dan yang gua lebih heran lagi, ada yang wawancarain itu orang, terus dia ngomongin gitu, orangnya, oh iya bener. Itu kepahitan di sekolah, gue yakin. Pasti itu orang nilai jelek dulu. You know? Betul gak? Betul. Cara pikirnya sih bebas-bebas aja, sah-sah aja. Iya, Tetapi efeknya, lu bisa bayangin nggak kalau sekarang anak-anak kita nih, generasi ini ngikutin cara pikir itu? Nggak mau sekolah lah, bikin bego katanya. Masa aku disuruh kuasain semuanya? Padahal guru aku cuma satu bisanya. Benar nggak? Bocah-bocah males kayak gitu. Ya, ayo gua nggak. Makanya gua bilang, pintar tuh dari mana coba? Ini nanti kita bicara ya, gua juga belum punya materinya, nanti kita cari sama-sama. Kita kulik. Jadi menarik ini, aduh. Pintar dari mana? Jadi bercabang. Terus gue juga mikirnya ukuran pintar apa ya? Nah, Karena- ukuran pintar apa? Oh iya juga loh. Nggak, karena kan kalau misalkan ibaratnya nih, mungkin ibaratnya gue dibilang, oh lu tuh overweight. Kenapa? Tahu dari mana ukuran overweight? Karena umur 19 tahun, tinggi 178, average-nya itu yang idealnya itu misalkan 85, sedangkan gue 90 gitu misalkan. Berarti ketika gue udah latihan 85 itu, maka gue udah bisa bilang overweight. Itu ada ukurannya kan. Sedangkan kalau pinter, umur berapa, Udah bisa apa? bisa apa, Berarti kita ngumpet goblok apa. semua dong sekarang. Bener nggak? Karena dulu TK belum belajar komputer, bos. Sekarang TK udah dikenalin komputer. Oh. Tahu dari mana, bos? Belajar online. Benar. Anak gua TKB. Online Zoom mencet sendiri. Berarti kita bego semua dong. Bener nggak? Mama gue aja juga susah. Iya, nggak bisa. Nah, pinter tuh dari mana? Ayo. Ukurannya juga Tuh. Ukurannya apa? Kalau begitu kan kalau misalnya kekayaan ada kan, misal ada ungkapan kayak gini. Oh, kalau kekayaan gua bilang kaya tuh nggak ada ukuran. sama gue juga. Sama nggak kayak begini? Satu-satunya ukuran kekayaan adalah orang itu mampu memberi atau enggak.
Iya benar sih, memberi benar. Enggak, maksud gua kan kalau gua denger kan di atas langit masih ada langit. Ya. Kalau pinter gimana tuh? Sama mungkin ya. Makanya kan jadi banyak faktor kan sebenarnya kan. Nah, lu pikirin deh. Kita bahas berikutnya, betul dong. Tapi kalau kaya sih gua sejujurnya ukuran kekayaan buat gua cuma satu. Giving. Lu mampu memberi apa enggak? Giving. Karena gue pegang prinsip gue, lu nggak mungkin memberi dari hal yang lu nggak punya. Benar sih. Betul nggak? Betul. Jadi biarpun harta lu berlimpah-limpah, lu nggak bisa memberi, berarti lu nggak punya. Kenapa? Kalau lu punya, lu masih bisa beri. Kalau yang kita tahu biasanya kekayaan itu mental. Iya. Mental. Gue kalau gue nggak salah, gue lupa di mana ya. Gue dulu pernah punya bahan khotbah. Kayak menurut Allah, Asik. Kayak menurut Allah. kayak di mata Tuhan. Dulu gue punya. Gue masih mikir bos barusan. Apa ukurannya? Mengganjal ya. Ganjal gitu. Karena Ya semoga lu nggak bisa tidur deh. asik. Semoga teman-teman gak bisa tidur ya. Iya. Semoga lu nggak bisa tidur deh mikirinnya. Nah, semoga kalau teman-teman Gue juga nggak tahu sih. Iya. Kita cetus begitu aja. Tetapi ini boleh kita renungkan sama-sama. Bener sih, sebenarnya sempat pikir-pikir. Ya. Tapi Makanya lu inget nggak dulu gua pernah ngajarin lo orang, nanti lu cari filmnya, ya, Pedang Langit dan Golok Naga, judulnya Heaven's Sword. film. Iya, Heaven's Sword and the Dragon Saber. Ya, itu film menceritakan tentang seorang jago kungfu dari Butong. Aliran Butong itu kalau gue lupa di utara apa di selatan ya. Kalau Shaolin itu menguasai di utara, dia menguasai selatan. Gitu. Nah, Shaolin itu ajarannya Dharma Buddha, kalau dia itu Confucius, lambangnya Yin Yang kalau gua nggak salah. Kalau gua nggak salah dah. Jadi master kungfu ini namanya Chong Mo Ge. Ya. Chong Sang Hong atau biasa orang kenalnya Tio Sang Hong. Udah kayak gitu. Dia punya cucu namanya Tio Buki. Chong Mo Ge itu. Si Tio Sang Hong ini belajar ilmunya dia bertapa sekian puluh tahun. Tio Buki belajar ilmu kakeknya cuma dalam satu malam. Semalam. Dari mana pinter? Pinter. Ayo. Iya mungkin. Ya? Iya. Oke? Yes. Ya, dan begitulah. Oke. Akan kita bahas. Kita cari tahu, kita kulik dari mana Iya. diameter itu. Tapi gue mulai berpendapat nih bro. Kenapa? Menurut gue ukuran kepintaran itu adalah kreativitas daya cipta manusia. Bisa jadi sih. Nggak tahu, gue terlintas aja gitu. At least ada sesuatu lah ya. Mau lu bikin lagu sendiri kek, mau lu bikin. Tapi kayaknya nggak bisa benar juga. Terus kalau yang nggak bikin apa-apa goblok gitu. Salah kita nih kayaknya. Enggak, mungkin Kita cari sumbernya deh, kita diskusi minggu depan. Oke. bisa juga lama-lama. Kita salah ngomong. Aduh. Dikira kita ngobrol-ngobrokin orang. Nah, susah lagi deh. Salah lagi pusing. Oke. Sekian podcast Scream hari ini. Thank you. Jangan lupa teman-teman buat like, comment, subscribe. Yang paling penting apa sih? Share. Share ya. Share. Oke. Bersama gue YC, Baba, Buat Tony. Tony di Scream Podcast. Scream out. Out.